Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Pejabat Wali Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari, Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 19 September 2022 dengan resmi saya cabut dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anuwa Kota Kendari. Di meja pimpinan telah tercatat 6 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Untuk itu, saya persilakan kepada saudara Rizky Priyampakara SR untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Hadirin sidang dewan yang terhormat, setelah mencermati pidato penjelasan Wali Kota Kendari terhadap Raperda Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anuwa tahun 2022, maka izinkan kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kendari yang telah mengajukan Raperda perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anuwa Kota Kendari tahun 2022. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah atau Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda, sehingga memang sudah seharusnya semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perusahaan umum daerah, termasuk Perusda Air Minum Tirta Anuwa Kota Kendari. Kedua, fraksi PKS mengharapkan agar melalui Raperda ini ada optimalisasi peran BUMD, khususnya Perumda Air Minum Tirta Anuwa Kota Kendari, mulai dari peningkatan sumber daya manusia, kinerja Perumda dan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga fungsi Perumda sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Juga pada kesempatan ini saya pun menambahkan ada beberapa diskusi yang kemudian kita sudah lakukan, beberapa pertemuan dengan Perusda Air Minum Tirta Anuwa tentang peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih di Kota Kendari. Ini juga yang kemudian kita ingin titipkan kepada pejabat Wali Kota Kendari, karena kita masih ada PR kemarin tentang kerjasama kita dengan Kabupaten Konawe, yang mudah-mudahan dalam kesempatannya ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa komunikasi ulang dan nantinya kita bisa lanjutkan komunikasi dan komitmen bersama dengan teman-teman Kabupaten Konawe. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kiranya dapat diperhatikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anuwa Kota Kendari tahun 2022.
untuk dibahas sesuai dengan tahapannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Rizky Beliau Pegara SH yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Wartono Pianus untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anua Kota Kendari tahun 2022. Maka fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menyampaikan pandangan umum yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan oleh pemerintah dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari memandangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, maka nantinya sangat diperlukan pengelolaan lebih proaktif, inovatif dalam upaya mengembangkan usaha tanpa mengesampingkan tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak dalam hal penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Kendari. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari memandang Perda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anua Kota Kendari keberadaannya diharapkan dapat membentuk suatu sistem yang lebih baik sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Selain fokus pada peningkatan keuntungan, diharapkan juga mampu memberikan pelayanan profesional dalam hal peningkatan kapasitas produksi, distribusi, jaringan dan kualitas bersih untuk masyarakat Kota Kendari. Demikian pandangan umum fraksi kami terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anua Kota Kendari tahun 2022. Dengan harapan pandangan umum ini menjadi catatan bersama untuk perbaikan Kota Kendari ke depannya. Atas perhatiannya kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Kendari Oktober 22, fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Arwin SMML untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin serta undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perusahaan daerah air minum Tirta Anua Kota Kendari dibentuk berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2010. Dasar pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perusahaan daerah perlu penyesuaian. Dalam pasal 331 ayat 3 telah menegaskan bahwa prinsip pengelolaan perusahaan umum daerah sesuai dengan prinsip tata pengelolaan perusahaan umum daerah atau yang disebut good corporate governance. Selanjutnya dalam pasal 331 ayat 6 mendelegasikan lebih lanjut pengelolaan perusahaan daerah di dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Hadirin serta undangan yang berbahagia, untuk mendorong pembangunan daerah, peran badan usaha milik daerah atau BUMD sangatlah penting, karena BUMD merupakan salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi. Peran badan usaha milik daerah atau BUMD yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah, sehingga BUMD diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan potensi sumber pendapatan asli daerah melalui BUMD ini harus dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Hadirin serta undangan yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem atas Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari tahun 2022 tersebut. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, fraksi Nasdem mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima rancangan peraturan daerah Kota Kendari ini untuk dibahas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Nasdem Kota Kendari, Abdul Razak SP Ketua, Fadli Bafadal Wakil Ketua, Andi Sitrofika Hidayat Sekretaris, saya sendiri anggota. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laode Lawama SH untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDIP. Rabis Bali Sari Wasudi Amri Wahlul Datang Indonesia Berkoli. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan tentang rancangan peraturan daerah mengenai masalah perusahaan umum daerah Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini barangkali saya tidak membacakan, kalau saya bacakan Pak PJ ini sangat panjang. Harapan kita, saya ulangi, bahwa perda ini bukan hanya cuma sekedar nomenklatur, bahwa dari BUMD keluarlah menjadi perunda lagi. Selalu kita habiskan waktu di sini hanya bahas perda. Yang kita harapkan dengan lahirnya perda ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat untuk segenap masyarakat Kota Kendari, tetapi tidak terlepas dari bagaimana bisa kita gali pendapatan asli daerah di sini. Karena selama ini, minta maaf, saya jadi anggota DPR dari 2004 sampai hari ini belum pernah saya melihat atau saya mendengar bahwa PDM Kota Kendari itu bisa menyumbangkan setitik zarah pun untuk masyarakat Kota Kendari atau pendapatan asli daerah kita. Ini mungkin masukan kepada Pak PJ sebagai proteksi, bagaimana bisa memproteksi PDM ini. Artinya kita dengan informasi bahwa pasukannya sangat banyak, karyawannya sangat banyak. Kalau kita pakai ilmu Belanda, kalau banyak orang yang tangan tidak bisa selesaikan, dikurangi. Ini hanya cuma masukan, Pak, minta maaf ini, karena kita di DPR ini terus terang saja ini jadi bahan perbincangan. Kenapa PDM Kota Kendari yang potensi untuk menyumbang ke PAD, kok kita tidak bisa dapat PAD dari sini? Apanya yang keliru di sini? Apa kualitas pimpinannya kah atau gimana? Mungkin ini yang perlu ditelusuri Pak PJ supaya jangan jadi bahan ocehan untuk kita seluruh anggota DPR ya pada hari ini. Dan barangkali minta maaf ya, saya kalau saya baca ini beda-beda tipis dengan fraksi-fraksi yang lain. Hanya cuma mungkin saya titip kepada Pak PJ, semoga ketika Bapak berada di sini selama 2 tahun, barangkali harapan kita bagaimana PDAM ini kita tetapkan ini perda ini atau kita bahas perda ini bisa mendapat manfaat untuk menambah pundi-pundi lah untuk PAD kita. Mungkin itu saja barangkali yang bisa saya ketengahkan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa dimaknai hal-hal yang sifatnya konstruktif. Mungkin Pak, kalau dari PKS tadi membuat apa tadi? Pantun. Kalau saya tidak membantu, saya hanya cuma memberikan dedication of life-nya seluruh anggota. Ya, saya coba karena ini kan jadi bahan diskusi kita dedication of life anggota DPR.
dedication of life. Kami adalah manusia biasa. Kami juga tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaan kami adalah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life kami. Tanpa jiwa pengabdian ini, kami bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, kami merasa hidup kami bahagia dan manfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Insinyur Simomanto yang akan menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anoa Kota Kendari tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Paripurna Dewan yang saya hormati, bahwa dalam pengaturan kembali organ dan kelembagaan PDAM untuk disesuaikan dengan regulasi yang ada di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga memang sudah seharusnya semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Kota Kendari sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah dan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Ini kami dahulukan Pak Wali, ya. Karena kami semua anggota Dewan ini hampir setiap melaksanakan reses, ya, permasalahan air minum ini selalu muncul ke permukaan. Perusahaan umum daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan asli daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi. Bahwa untuk mendukung pelayanan secara optimal kepada masyarakat, perlu diciptakan manajemen yang baik serta modal yang memadai untuk dilakukannya perubahan status perusahaan menjadi perusahaan umum daerah. Untuk itu, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendistribusian air bersih yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, maka diperlukan komitmen yang kuat dari Dewan Redaksi maupun Dewan Pengawas yang akan dibentuk kemudian, di mana dalam operasional pengelolaannya harus lebih profesional, baik dari peningkatan kapasitas produksi, distribusi, serta kualitas jaringan, sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah secara maksimal. Nah, ini juga barangkali Pak Wali penting soal pemilihan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas ini, agar kiranya benar-benar dilihat orang-orang yang memang punya profesi ke arah sana. Pada prinsipnya fraksi Gerindra sangat merespon dan mendukung agar lahirnya perda ini dapat dikembangkan dan dibahas bersama-sama dengan pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk menjadi sebuah peraturan daerah Kota Kendari, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penyediaan peningkatan pelayanan air bersih
bagi masyarakat. Paripurna Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dengan memaknai pandangan kami di atas dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, maka fraksi Gerindra dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anua Kota Kendari tahun 2022 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tingkat perbahasannya. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas perhatian kita semua, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Hasbulan SEMM untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pandangan umum fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anua Kota Kendari tahun 2022. Bismillah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, bahwa rancangan peraturan daerah ini adalah merupakan perubahan dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 yang sebelumnya perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Bahwa dalam pengaturan kembali organ dan kelembagaan PDAM untuk disesuaikan dengan peraturan di atas, yaitu peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, sehingga memang sudah seharusnya semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perusahaan umum daerah perumda. Melalui perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, diharapkan permasalahan dihadapi PDAM selama ini seperti lemahnya dan pengawasan dapat diminimalisir sehingga menjadi korporasi yang profesional dan kompetitif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, harapan masyarakat akan tersedianya air yang bersih, sehat, serta berkecukupan secara adil dan merata tentunya dapat terwujud dengan tata kelola yang dilakukan lebih profesional, baik dari peningkatan kapasitas produksi, distribusi, serta kualitas jaringan, dan mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah secara maksimal serta mendukung PDAM memiliki manajemen yang lebih baik, lebih efisien dan profesional. Mengingat bahwa dengan terpenuhnya sarana air minum yang memadai di suatu daerah adalah merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Melalui kesempatan ini, kami juga mengharapkan agar air yang didistribusikan kepada konsumen selalu lancar dan tidak tersendat, serta kualitas air bersih yang didistribusikan PDAM kepada konsumen terlihat jernih dan tidak tampak keruh seperti apa yang dikeluhkan para pelanggan selama ini. Perlu kami ingatkan juga bahwa agar penyertaan modal agar dikelola secara profesional, akuntabel, dan memiliki daya saing, mengingat urgensinya permasalahan air yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Keberadaan perusahaan umum daerah air minum sebagai unsur pelayanan publik harus mengutamakan aspek sosial. Oleh karena itu, dalam penetapan harga produk harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan tugas untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kota Kendari. Adapun fraksi Partai Golkar, naskah pandangan fraksinya telah disampaikan kepada kami sebelum pelaksanaan rapat paripurna ini, yang pada intinya menyampaikan pula bahwa
fraksi Partai Golkar menerima Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anoa Kota Kendari untuk dibahas sesuai tahapannya. Rapat Partai Dewan serta undangan yang saya hormati, dengan selesainya acara penanganan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Anoa Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya skosing. Namun sebelum rapat saya skosing, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR menyampaikan terima kasih kepada saudara pejabat wali kota Kendari, saudara sekretaris daerah kota Kendari, para asisten serta staf ahli wali kota dan kepala OPD lingkup pemerintah kota Kendari beserta jajarannya, serta diri sekalian atas perkenannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Sebagai penutup, saya ingin membalas pantun saudara pejabat kota Kendari yang disampaikan 10 hari yang lalu. 2 kali sudah kita bersua, usai sudah jumpa malam ini. Insya Allah di Senin pagi bersua kembali di 3 paripurna. Paripurna hari ini ada 2, tapi yang paling utama adalah pemerintah kota menyampaikan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terkait dengan rancangan Perda tentang APBD 2023. Karena ini adalah mekanisme yang harus ditempuh, maka kita menyampaikan termasuk dokumen pendukung untuk selanjutnya kita minta untuk dibahas bersama antara DPRD Kota Kendari dengan jajaran TAPD pemerintah Kota Kendari. Ya Pak, kalau untuk terkait pelaksanaan paripurna yang PDAM tadi Pak? Terkait, alhamdulillah semua fraksi dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Kendari ini menerima untuk pembahasan Perda tentang perusahaan umum daerah Tirta Anoa yang dulu adalah PDAM Kota Kendari. Jadi prinsipnya menerima dan nanti tinggal dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundangan. Pak Wali, kan tadi disampaikan oleh fraksi Gerindra bahwa setiap reses PDAM selalu menjadi klon, seperti apa ke depan? Oleh karena makanya kita usahakan perubahan Perda tentang PDAM ini tidak hanya dari sisi kita merubah nomenklatur kelembagaan, tapi betul-betul memberi porsi yang besar dalam rangka membentuk perusahaan umum daerah yang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Pak Wali, kan dari wali kota sebelumnya ini tidak pernah terpecahkan persoalan ini, apa yang jadi langkah kita? Saya tidak bisa mengomentari itu, tapi ini adalah langkah terobosan bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota. Oke, terima kasih ya. Tadi disampaikan fraksi bahwa sejak 2004 sampai sekarang kan tidak ada pun di PAD yang dihasilkan dari PDAM ini, bagaimana? Itulah kenapa kemudian kita perkuat PDAM ini dengan Perumda. Harapan kita Perumda ini bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah kota. Itu adalah langkah-langkah terobosan kita, inovasi bersama antara DPRD dan pemerintah kota. Potensi yang ada apakah cukup untuk jadi sumber daya? Sangat-sangat potensial ya. Manakala kita bisa mengatasi permasalahan baik manajemen maupun pelayanan kepada masyarakat dari sisi air minum di kota ya. Pak, apakah akan dilanjutkan di air bakunya di Tanggambele atau apakah tetap di Pohara atau justru yang lain? Sumber-sumber air yang potensial untuk dialirkan ke Kota Kendari itu pasti kita cari. Itulah terobosan. Jadi makanya Perumda ini kita dorong untuk bisa betul-betul melayani masyarakat. Masalah pencarian sumber air itu pasti kita lakukan. Ya. Komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Konawe. Oke, terima kasih.